Halo, perkenalkan nama saya Nadina Nabel. Saya adalah seorang mahasiswa yang memiliki ketertarikan di bidang desain grafis, khususnya dalam pembuatan visual komunikasi seperti ilustrasi, branding, dan konten digital. Saya terbiasa menggunakan beberapa software juga seperti Adobe Illustrator dan Photoshop, serta terus mengembangkan kemampuan saya melalui berbagai proyek baik dari tugas maupun eksplorasi pribadi. Ketertarikan saya pada desain grafis tuh berawal dari ketertarikan saya terhadap visual yang bisa langsung menarik perhatian orang lain. Saya sering merasa kagum melihat sebuah desain dan berpikir ini dibuatnya gimana ya. Tapi semakin saya mendalami desain grafis, saya sadar bahwa desain tuh bukan hanya soal estetika, tetapi juga bagaimana menyampaikan pesan dengan efektif kepada audiens. Nah, dari situ saya juga semakin tertarik untuk belajar lebih dalam dan terus mengembangkan kreativitas saya. Kelebihan utama saya adalah kemampuan saya dalam memahami brief dan menerjemahkannya menjadi visual yang sesuai dengan kebutuhan. Saya juga cukup detail oriented dan juga saya sudah terbiasa bekerja dengan deadline. Dari situ saya juga berusaha tetap efisien dalam proses kerja. Selain itu saya juga orangnya cukup terbuka terhadap feedback, jadi tidak terkeras kepala dan juga punya keinginan untuk selalu memberikan hasil yang terbaik. Salah satu keterbatasan saya adalah terkadang saya tuh terlalu fokus pada detail sehingga bisa memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Namun saat ini saya sedang belajar untuk lebih mengatur waktu, menentukan prioritas dan memahami kapan sebuah desain tuh sudah cukup baik untuk diselesaikan tanpa mengurangi kualitasnya. Salah satu proyek yang paling mempresentasikan kemampuan saya adalah proyek branding kampanye yang saya kerjakan sebagai tugas. Dalam proyek tersebut tuh saya merancang sebuah kampanye untuk menarik perhatian audiens. Dari situ saya mulai dari tahap riset, brainstorming sendiri, dan hingga pengembangan konsep. Dan output yang saya buat tuh mencakup beberapa media seperti pop-up event, ads, dan documentary. Jadi tidak hanya fokus pada visual, tetapi juga strategi komunikasi secara keseluruhannya. Nah, dari situ saya juga belajar bagaimana menerjemahkan ide menjadi sebuah sistem desain yang lebih utuh dan sesuai dengan target audience. Biasanya saya memulai dari memahami brief secara menyeluruh, supaya saya tuh benar-benar tahu apa yang diinginkan oleh klien. Kalau ada yang kurang jelas, saya akan mencoba mengklarifikasi di awal. Setelah itu, saya melakukan riset terkait target audience, referensi visualnya, lalu masuk ke tahap eksplorasi konsep, di mana saya membuat beberapa alternatif desain. Nah, saat menjelaskannya, saya pun biasanya juga menyertakan alasan di balik keputusan visual yang saya ambil juga, supaya klien tuh juga bisa memahami alurnya. Setelah itu saya akan melakukan revisi berdasarkan feedback hasil hingga mencapai hasil final. Saya menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mempercepat dan memperkaya proses kerja, terutama di tahap awal seperti brainstorming, mencari referensi visual, atau menyusun copywriting. Biasanya tuh saya menggunakan AI untuk membuka kemungkinan ide yang lebih luas, tapi tidak langsung saya gunakan mentah-mentahan. Saya tetap melakukan kurasi, modifikasi, dan pengembangan ulang supaya hasilnya tuh lebih relevan, mempunyai konteks yang lebih dalam dan lebih jelas, dan tidak terasa generik. Jadi saya buat AI itu lebih ke tool untuk eksplorasi dan efisiensi, bukan sebagai pengganti keputusan kreatif saya. Saya menyikapi revisi sebagai bagian dari proses untuk menghasilkan hasil yang paling efektif. Jadi ketika ada perbedaan pendapat pun, saya akan mencoba memahami dulu tujuan dibalik masukan tersebut. Apakah berkaitan dengan target audience, preferensi brand, atau kebutuhan bisnis.
Kalau saya merasa ada pendekatan lain yang lebih kuat, saya akan menyampaikannya dengan alasan yang jelas dan berbasis dengan tujuan desain, bukan preferensi pribadi. Namun saya juga sadar bahwa desain adalah bagian dari kebutuhan klien. Jadi pada akhirnya tuh saya akan menyesuaikan juga hasil dengan keputusan yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Kalau brief kurang jelas, saya akan langsung klarifikasikannya terlebih dahulu dalam poin-poin penting seperti tujuan, target audience, dan output yang diharapkan supaya tidak terjadi miskomunikasi di awal. Kalau ada perubahan di tengah proses pun, saya akan menilai dulu sejauh mana perubahan tersebut berdampak pada desain yang dikerjakan. Dari situ saya juga menyesuaikan prioritas dan mengkomunikasikan kembali timeline atau skop pekerjaan jika diperlukan. Buat saya yang paling penting adalah menjaga komunikasi dan tetap transparan supaya hasil akhir tuh tetap sesuai dengan ekspektasi. Menurut saya, desainer grafis tuh berperan sebagai penghubung antara ide dan bagaimana ide tersebut dipahami oleh audiens. Jadi tidak hanya membuat visual yang menarik, tapi juga memastikan pesan yang disampaikan itu tuh jelas dan tepat pada sasarannya. Dalam tim, desainer juga pasti harus berpikir strategis, bukan hanya sebagai eksekutor saja. Artinya kita tuh perlu memahami konteks proyeknya, ikut berdiskusi, dan memberikan insight visual yang bisa mendukung tujuan tim secara keseluruhan. Selain itu, kemampuan kolaborasi pun juga penting, karena hasil desain yang baik tuh biasanya datang dari proses diskusi atau brainstorming yang terbuka antar divisi. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya.